putusan berkaitan dari pemerintah yaitu THR ini diberikan paling lambat adalah seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri ini sendiri. Nah, apakah kalau dilihat dari pengumuman-pengumuman ini kita sudah sepakat sih memang berarti dari pemerintah ini sedang berupaya untuk mendorong daya beli masyarakat begitu, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan THR, bahkan yang tahun lalu ojol tidak mendapatkan bonus Hari Raya tahun ini mendapatkan begitu. Nah, kira-kira kalau dilihat dari keputusan-keputusan pemerintah ini sejauh apa daya beli masyarakat akan terdorong, Kang Hendra? Jadi memang dengan adanya keputusan ini, walaupun semacam ajakan himbauan ini sebenarnya positif dalam arti untuk buat mengangkat stimulus ya ekonomi buat pekerja-pekerja yang mungkin selama ini informal. Mungkin nanti pun bisa dikembangkan bukan hanya mungkin ojek online, tapi bisa juga nanti para pekerja-pekerja domestik di rumah tangga itu kan itu bisa juga nanti bisa dibikin semacam ketentuannya sih. Saya pikir ini sebuah hal positif untuk buat stimulus ekonomi sih gitu Pak. Apalagi kan kemarin kan Pak Prabowo seperti disampaikan Pak Demis tadi kan sudah mengumpulkan para konglomerat kan. Jadi semacam kayak ini sebenarnya rangkaian persinambungan antara bagaimana setelah Pak Prabowo mengundang para konglomerat dan mungkin pada saat itu bagaimana minta kolaborasinya untuk membantu pemerintah untuk mensukseskan program. Secara langsung begitu ya. Dan ini juga bagian dari itu sih saya kira itu sih. Oke. Tahu bahwa jasa penyedia lewat aplikasi bukan hanya Gojek dan juga Grab. Sebenarnya masih banyak juga yang lain meskipun memang secara skala tidak besar Gojek dan juga Grab begitu. Kalau kita boleh sebutkan misalnya ada aplikasi yang menawarkan jasa bersih-bersih atau cleaning, kemudian ada yang menawarkan massage begitu. Nah, bagaimana nasibnya dengan para penyedia jasa yang berada di bawah aplikasi ini? Apakah juga ada potensi bahwa mereka juga akan mendapatkan bonus Hari Raya? Mungkin boleh Kang Hendra dulu yang menjawab. Ya, seperti saya sampaikan tadi, jadi memang ini juga penting juga bagi para aplikator untuk lebih mengantisipasi ya ke depannya dengan adanya imbauan ini. Tentu saya punya keyakinan nanti ini bisa jadi akan terus berlanjut dari tahun ke tahun. Karena kalau lihat konteks sejarah THR itu muncul, itu kan awalnya himbauan. Lu waktu zaman tahun 54 kan masih PNS itu kan dapat persekot hari raya ya kan, yang walaupun sifatnya hanya pinjaman. Persekot itu adalah bahasa bonus lah kayak semacam itu. Tapi bentuknya sifatnya pinjaman yang nanti akan dikembalikan potong gaji. Lalu hanya PNS saja waktu PNS itu udah serikat pekerja waktu itu di bawah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI) mendesak agar ada hal yang sama gitu, semacam munculnya tahun 64 butuh 10 tahun untuk jadi sebuah kebijakan namanya hadiah hari raya gitu kan. Dulu tuh sifatnya masih sukarela dan masih sifatnya 1/12 dari gaji. Nah, sampai sekarang ya THR jadi sebuah kebijakan yang wajib ya, mandatory dan berlaku 1 kali gaji kan. Dan saya yakin untuk ini pun untuk bonus ya hadiah bonus hari raya ini kan juga bisa berlanjut bagi para penyedia jasa berbasis aplikasi. Dan perlu diantisipasi para aplikator ini untuk menyiapkan bagaimana nanti tahun depan seperti apa agar bisa memberikan lah kepedulian bersama dengan mitra-mitranya sih. Oke, baik. Kita lihat ya ke komentar netizen yang pertama dari postingan yang sudah diupload di @CNBC Indonesia. Dari @topan_permana, apakah biaya ini pada akhirnya akan dibebankan kembali kepada konsumen? Nah, ini pertanyaan tadi kan Kang Hendra sudah menyebutkan bahwa kalau bisa mulai tahun-tahun depan ini sudah mulai dipersiapkan begitu, bahwa ini akan menjadi pengeluaran perusahaan yang tiap tahun akan dikeluarkan dan angkanya pastinya tidak kecil. Kalau perusahaan yang istilahnya swasta, kemudian BUMN, BUMD sudah bertahun-tahun mempersiapkan ini, bahkan pada saat merekrut karyawan sudah masuk hitung-hitungan mereka bahwa ada THR, kemudian mungkin ada benefit karyawan lainnya itu sudah diperhitungkan. Nah, bagaimana? Apakah ini ada potensi akan menaikkan tarif dan akan dibebankan kepada konsumen? Mungkin boleh dijawab oleh Mas Demis. Kalau soal kenaikan tarif kayaknya semua udah ngerasain ya, karena mereka kan juga dituntut untuk sekarang mencetak laba gitu. Kalau dulu kan istilahnya mereka mencari pengguna sebanyak mungkin. Sekarang pengguna udah banyak, mitra udah banyak. Yang harus dipertanyakan ya mungkin tadi yang nyambung lagi soal berbagai aplikasi yang ada. Artinya kan ada jenis pekerjaan baru nih sekarang yang belum diatur sama sekali. Minggu lalu waktu itu nggak salah ada rapat soal UU lalu lintas angkutan jalan juga ya. LLAJ kan soal status kendaraan roda 2 sebagai angkutan umum. Artinya ya apapun pekerjaan ini sekarang faktanya ada dan ini model baru yang belum diatur oleh apapun gitu. Kenapa nggak regulasinya yang menyesuaikan? Nanti setelah udah dibahas regulasinya untuk bidang pekerjaan ini apakah
soalnya di Singapura aja mereka udah mengenali ada bidang pekerjaan baru. Di Cina juga udah dikenali ada bidang pekerjaan baru atau jenis pekerjaan baru. Nanti kalau misalnya dilihat yang fleksibel yang mana, yang mitra yang mana, yang abu-abu yang mana, yang pekerja penuh yang mana, ya dicarikan formulanya gitu. Itu sebaiknya seperti itu sih. Dan ya dengan itu juga perusahaan juga ngitungnya gampang kan. Ya. Yang namanya perusahaan pasti kan dia pengennya ada hitung-hitungan yang jelas biar dia tahu dia labanya berapa. Kepastian. Dia bisa rekrut berapa pegawai baru atau sanggupnya berapa pegawai baru. Dengan adanya regulasi yang jelas itu semuanya pasti jadi lebih clear istilahnya. Sudah dipersiapkan lah gitu ya. Oke, baik, kita @luwak jus. Yang pegawai kontrak PKWT aja nggak dapat THR Pak, padahal harus absen tiap pagi hingga sore. Wah, ini kalau gitu harus lapor ya ke Kementerian Ketenagakerjaan kan sudah ada posko-poskonya begitu. Kita lihat ke komentar selanjutnya. Yaitu dari @Heldi Raharjo. Ya bangkrut Pak, kalau caranya seperti itu, lagian mereka itu statusnya mitra kok minta THR, pantesan aja investor pada kabur ke luar negeri. Waduh, ini panjang lagi nih kalau kita bicara berkaitan dengan investor. Kita selesaikan dulu ya, kita lihat ke komentar selanjutnya. Yaitu dari @MM Fatahilah, populis banget Pak Praps. Waduh, kita lihat lagi komentar yang terakhir. Yaitu dari @Jordan9ers, gaji tidak ada lalu based on apa THR. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, yaitu 20% dari pendapatan rata-rata per bulan ojol begitu. Nah, tadi menarik kalau kita bicara berkaitan dengan gimana nih akhirnya investor asing yang masuk, karena ini kan menjadi salah satu pertimbangan ya. Sebenarnya seberapa mahal sih membayar tenaga kerja Indonesia kalau akhirnya ada investasi atau investor yang masuk ke Indonesia. Ini kan artinya bisa dikatakan nambah nih istilahnya, meskipun memang kita tahu begitu tujuannya positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Seperti apa pendapatnya Kang Hendra? Apakah ini juga akan membuat investor akan makin enggan kah masuk ke Indonesia? Jadi fenomena THR ini kan sebenarnya kayaknya di Indonesia aja ya. Di negara lain nyaris mungkin tidak ada ya. Dan ini fenomena unik di Indonesia dan sebut jadi tradisi dan akhirnya diundangkan ya, dibikin peraturan payung hukumnya. Tapi buktinya kan selama ini kan investor masuk-masuk aja tuh, artinya sebenarnya investasi itu lebih memperhatikan tadi seperti sampaikan Pak Demis, kepastiannya itu ketika itu, ya. Sekarang tahun ini 2025 nih sudah ada namanya bonus hari raya buat para pekerja driver online. Nah, nanti sih para pelaku usaha ini udah mulai menghitung nih, kira-kira dia memotong dari mana atau dia menyisihkan margin atau gimana, itu lebih berikan kepastian ketimbang mungkin sesuatu yang tidak pasti. Itu saya pikir bukan masalah soal kalau kecuali ya mungkin hal yang bisa kita diatasi seperti masalah pungli atau apa seperti itu. Tapi kan UMR atau UMP juga salah satu pertimbangan para investor begitu. Iya pasti, itu juga fenomena bagaimana relokasi pabrik itu kan akhirnya dari daerah yang UMP-nya rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah itu kan terjadi juga. Artinya memang ada pertimbangan sih, artinya ada kepastian juga sih ketika dia menghitung dengan UMR-nya di bawah 3 juta sampai UMP-nya di atas 4 juta, pasti kan mereka sudah menghitung sih. Ini sih saya pikir sih kepastian sih, kalau kepastian itu penting. Balik lagi memang ini masa-masa yang bisa dibilang secara ekonomi sangat sulit begitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi di semua negara. Mungkin stance dari redaksi CNBC Indonesia berarti apakah memang pro atau kontra berkaitan dengan kebijakan bahwa para ojol mendapatkan bonus hari raya di tengah kontroversi yang ada begitu ya. Ada perusahaan yang akan terbeban sejumlah biaya, kemudian tapi di sisi lain ada daya beli masyarakat yang harus terus didorong begitu. Kira-kira dari redaksi pro atau kontra, silakan Mas Demis. Yang namanya Indonesia Incorporated ya, kalau misalnya dilihat dari pemerintah sekarang, dari Pak Presiden Prabowo yang udah mengundang pengusaha, terus mengundang aplikasi, intinya paling nggak ada komunikasi, ada pembicaraan, ya kita ngelakuin gimana caranya kita bekerja sama bergotong royong buat si ekonomi ini. Kalau dari redaksi ya, tadi kalau menurut saya yang namanya regulasi itu harus ikutin perubahan zaman ya. THR itu tadi kan yang Pak Kang Hendra jelaskan juga udah bergerak mengikuti perkembangan zaman dan akhir-akhirnya kalau misalnya udah jelas dan ada kepastian, kalau yang jelas yang pasti kita butuh kepastian dan butuh sesuatu yang clear untuk biar nggak beku gitu, biar tahu harus ngapain. Arahnya mungkin ke situ ya, Kang Hendra. Mau menambahkan silakan. Jadi, Pak Hendra. Saya melihatnya justru ini bagian dari upaya Prabowo meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sih. Ya kan bisa sesuai dengan targetnya beliau
pertumbuhan 8%. Jadi mungkin bagian tahapan skenario beliau untuk agar supaya mencapai itu sih sebenarnya. Di satu sisi ya memang sudah ada tuntutan dari para ojol, kemudian di sisi lain juga memang ada target yaitu pertumbuhan ekonomi 8%. Semoga dengan keputusan ini diberikannya bonus hari raya kepada para ojol ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan juga tentunya meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.